Halo, Assalamualaikum semuanya, Sobat Ambis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membagikan ke teman-teman semua yang sedang berjuang mempersiapkan OSN. Kita akan coba berbagi bagaimana strategi untuk sekolah dan juga teman-teman sebagai siswa, serta juga bagi para guru di sekolahnya masing-masing untuk meningkatkan capaian raihan medali OSN. Nah, teman-teman semuanya, kita akan lanjutin bagaimana dalam pembahasan kita gitu ya. Sejauh ini pengalaman kita dan juga bagaimana pengalaman sekolah itu dalam mempersiapkan sekolahnya dalam meraih prestasi terbaik. Nah, teman-teman semuanya, dalam bagaimana kita meraih prestasi dalam hal kita mendapatkan medali OSN dan juga prestasi yang lainnya yang teman-teman raih, tentu kita akan melihat dulu di daerah kita atau mungkin di sekolah-sekolah kita apakah sebelumnya sudah pernah atau sudah mendapatkan prestasi tersebut. Nah, sekarang ini tentu teman-teman sudah tahu gitu ya, oh ternyata sekolahnya masih belum misalnya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya masih setidaknya baru sampai USP nih. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di sekolah-sekolah lain ternyata sudah melahirkan banyak sekali siswa-siswa yang mendapatkan meraih medali. Nah, tentu kita harus mengevaluasi bagaimana capaian tersebut dan apa yang mesti harus diperbaiki. Nah, teman-teman semuanya, kita akan melihat bagaimana jika kita lihat kondisi raihan medali OSN di daerah kita. Nah, ternyata terjadilah sebuah ketimpangan atau disparitas bahwasannya di daerah Sumatera itu sedikit atau mungkinnya seluruh daerah di Indonesia itu mengalami ketimpangan capaian medali. Yang otomatis kalau kita lihat berdasarkan data dari Pusat Prestasi Nasional, di daerah Jawa itu dominan besar sekali capaian medalinya. Sedangkan daerah-daerah lain Sumatera, kemudian Kalimantan dan pulau lainnya itu cukup sedikit. Bahkan di pulau paling timur ya, Papua, itu sama sekali belum pernah atau belum mendapatkan gitu ya meraih medali OSN. Nah, makanya dengan demikian teman-teman jika kita lihat 69% atau 70% gitu ya, 69% itu capaian medali itu diraih oleh teman-teman kita di Pulau Jawa. Nah, terus bagaimana dong bagi teman-teman yang sekolahnya masih minim akses OSN? Tentu kita akan lihat apa sih penyebab yang mengapa demikian terjadi begitu ya. Ternyata banyak sekali faktornya. Pertama, kalau Kak Dion lihat pengalaman Kak Dion mengajar atau melatih OSN di Pulau Jawa, ternyata di daerah kita setelah Kak Dion pulang ke kampung halaman di Sumatera Barat, itu kualitas guru kita masih kurang. Kemudian infrastrukturnya belajar masih terbatas, kemudian sarana pelatihannya belum ada. Bahkan ketika sudah ada pun lembaga belajar ambis susah sekali gitu ya untuk mengajak sekolah-sekolah bergabung pelatihan OSN dan sebagainya dengan beragam alasan misalkan dana bos dan sebagainya. Nah, ini membuat anak kita atau teman-teman itu merasa apa namanya masih belum optimal gitu ya, bahkan masih belum bisa bersaing secara kompetitif dengan siswa-siswa kita atau teman-teman kita di Pulau Jawa, sehingga kualitas capaian siswa itu menurun dari segi mendapatkan medali dan juga prestasi yang dicapai. Terbukti ketika keluarnya pemeringkatan 1.000 sekolah terbaik secara nasional ya. Dan sebagian besar itu diraih oleh sekolah-sekolah di Pulau Jawa. Oleh karena itu yang ingin Kak disampaikan bahwasannya kita akan bisa maju untuk mengurangi ketimpangan itu dengan cara meningkatkan 4 faktor tadi. Kualitas guru, infrastruktur, dan juga sarana pelatihan. Dan ini makanya kita akan terus berupaya belajar ambis terus hadir dan juga mensupport sekolah-sekolah serta dinas pendidikan untuk terus meningkatkan capaian meraih prestasi yang diinginkan dan juga medali yang diharapkan untuk kemajuan sekolah. Nah, terus bagaimana upaya meningkatkan capaian medali OSN bagi siswa di sekolah-sekolah, termasuk teman-teman, yaitu bahwasanya kita akan lihat bahwasanya strategi yang mesti kita lakukan adalah mempersiapkan mulai dari OSS atau Olimpiade Sains Sekolah, bahkan OSN, itu OSK itu sudah mulai dipersiapkan sejak awal tahun ajaran baru. Nah, sekarang sudah bulan Oktober. Nah, mestinya teman-teman sudah terpilih masing-masing bidang, dilakukan seleksi pemilihan apa namanya bidang masing-masing siswa yang akan diutus untuk melakukan OSK.
Nah, biasanya sekolah-sekolah yang bagus atau sekolah-sekolah yang peduli dengan OSN itu sudah melakukan penyaringan seperti itu. Nah, kedua adalah mengadakan seleksi tadi ya. Ketiga, mulai mengadakan pelatihan OSN jauh-jauh hari. Sekolah yang bagus kualitasnya itu sudah sangat mempersiapkan pelatihan jauh-jauh hari. Misal kalau sekolah yang ingin sukses anaknya, nah awal tahun ajaran baru sudah mulai. Jika sekarang bulan Oktober, itu sudah mulai mempersiapkan OSK. Nah, sekolah-sekolah yang kurang serius itu biasanya adalah katakanlah bulan April OSK. Nah, itu bulan Maret atau sebulan atau beberapa minggu itu baru mempersiapkan OSK. Jadi sangat kita lihat kurang siapnya sekolah untuk meraih prestasi untuk siswanya. Dan tidak kalah penting adalah mengadakan pelatihan di lembaga pelatihan kredibel termasuk Belajar Ambis, tempat Kadion mengembangkan salah satu lembaga pelatihan terbaik di Pulau Sumatera. Itu kita mengajar dengan pengajarnya adalah alumni OSN yang tahu medan OSN seperti apa. Kemudian mengadakan pelatihan dan sebagainya, sekolah aktif support siswa bahkan alumni OSN-nya untuk kembali ke sekolahnya mengajar dan mendampingi teman-teman siswanya, adik-adiknya, dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, inilah profil pengajar kita. Intinya adalah kunci sukses dalam meningkatkan pemerataan sains adalah dengan kolaborasi. Kita kan nggak bisa berasal sendiri, mesti kita harus bekerja sama dengan lembaga lain atau stakeholders terkait, kayak gitu ya. Jadi tidak akan mungkin siswa sukses sendiri gitu ya tanpa campur tangan guru, tanpa campur tangan kepala sekolah, lembaga pelatihan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita mesti punya semangat untuk belajar sepanjang hayat, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, intinya yang akan disampaikan bahwasanya dalam pembelajaran kita maupun juga bagaimana kita meraih prestasi terbaik, itu mestinya adalah adanya kolaborasi antara siswa, sekolah, guru, dan sebagainya. Dan bahwasanya ketika kita ingin meraih prestasi terbaik, jangan lupa teman-teman untuk terus meminta support dari gurunya serta orang tuanya, serta untuk bagaimana teman-teman di sini bisa meraih mimpi-mimpi yang diinginkan maupun dicapai, itu mesti kalian lakukan dengan semangat dan kerja keras, dengan semangat dan usaha yang sangat kerja keras yang begitu dilakukan secara kontinu, teman-teman bisa melakukan bahkan mencapai prestasi yang teman-teman idam-idamkan. Oleh karena itu, berjuanglah dan semangatlah mempersiapkan pelatihan maupun juga mempersiapkan OSK dimanapun teman-teman berada, dan semoga kita berharap teman-teman sukses dalam meraih prestasi terbaiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.